Hai, selamat datang di New Tera Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja ketika menonton video ini. Ini adalah general reading untuk bulan Mei tahun 2020, dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Taurus, oke? So Taurus, kita langsung aja kali mulai ke readingan kamu di bulan Mei. Ya, kita akan mulai dari sesi pertama dulu, dari Fairy Tarot Cards. Jadi di sesi awal ini, kalau misalnya kamu punya satu pertanyaan khusus yang ingin kamu temukan jawaban atau sarannya, misalnya ini berkaitan dengan situasi finansial kamu, karir kamu, atau mungkin asmara kamu bisa manfaatin sesi ini, oke? Tapi mungkin nggak semua orang juga bakal menemukan jawaban atau sarannya, karena ini bersifat sangat umum, oke? Jadi kita langsung shuffle kartunya buat kamu Taurus di bulan Mei, atau kapanpun kamu nonton video ini, oke? Taurus. Alright. Oke, Taurus. Aku sudah tarik satu kartu di sini untuk menjawab pertanyaan kamu tadi atau memberikan saran untuk pertanyaan kamu tadi, tapi kita nggak bakalan buka sekarang jawaban atau sarannya, kita akan buka nanti di akhir video. Jadi kita simpan dulu kartunya dan langsung masuk ke general reading kamu di bulan Mei, mohon maaf, oke? Jadi saat ini aku menggunakan tebaran Celtic Cross, oke? Karena aku merasa terdorong untuk menggunakan tebaran itu. Here we go, kita langsung mulai aja ya. Taurus general reading bulan Mei tahun 2020. Taurus. Aku harap kamu stay safe, stay healthy di rumah ya. Ini sepertinya kondisinya cukup itu juga ya. Sekarang kita aja deh yang sadar dengan kesehatan masing-masing. Oke, jangan tunggu orang lain yang harus berbuat untuk kamu saat ini. Seems like nggak ada yang bisa diandalkan di situasi seperti ini, oke? Selain diri kita sendiri. Taurus general reading bulan Mei tahun 2020. Oke. Kartu pertama di sini ada kartu Strength. The Fool. Eight of Pentacles, mungkin ini berkaitan dengan pekerjaan ya, atau keuangan kamu. Oh man, Ten of Wands. Five of Pentacles. Three of Cups. Seven of Swords. Ten of Pentacles. Five of Swords. Ace of Swords. Di the bottom of the deck di sini ada kartu Queen of Pentacles untuk Taurus. Alright, kemudian ada kartu Eight of Swords, Eight of Wands, Temperance, the Moon, Two of Pentacles. Right. Kamu udah berusaha sangat keras, aku lihat di sini Taurus ya. Kamu sudah berusaha semampu kamu. Kamu sudah mengerahkan semua keringat kamu mungkin di sini. Kamu sampai-sampai kalau kerja itu udah nggak ada keringat lagi, sampai karena kamu udah dehidrasi. Saking capeknya bekerja keras di sini. Mungkin ini lebih spesifik untuk beberapa orang saja. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di sini ada kartu The Strength. Lalu ada kartu Five of Pentacles. Setelah kamu bekerja keras itu, yang sampai keringat kamu mengering itu, sampai kamu dehidrasi ini, mungkin kamu sampai overheated ya badan kamu itu, kamu masih merasa kekurangan karena memang lagi kesulitan finansial. Mungkin karena pengaruh coronavirus ini juga, work from home, mungkin ada potongan gaji, ada potongan pendapatan, kamu sampai susah untuk berdagang, kamu mungkin sampai susah untuk kemana-mana. Oke. Dan melihat kartu Ten of Wands, oke, ada satu hal di sini yang harus kamu ingat, bahwasanya there's a light at the end of the tunnel gitu ya. Kamu hampir sampai di sini di tujuan kamu. Beban yang kamu pikul tersebut yang begitu berat rasanya itu akan segera kamu lemparkan di bulan Mei, Taurus, oke? Bagaimanapun ini resonate di kamu, itu bisa kamu aplikasikan aja ke diri kamu. Tapi kalau misalnya nggak resonate ya nggak apa-apa, ini mungkin bukan untuk kamu readingannya, kamu bisa click off aja, oke? Kalau misalnya kamu merasa perlu di sini untuk
gini, mungkin ada skenario di mana di sini, mungkin di sini ada ya Taurus yang menjadi tulang punggung keluarga, oke, atau dia jadi salah satu pendapatan terbesar lah dalam keluarga, oke. Atau di sini misalnya dalam sebuah tim di kantor, mungkin kamu di sini yang lebih kreatif, atau kamu di sini yang lebih dituakan lah, lebih sering dimintai pendapat. Tapi lama kelamaan orang-orang itu bergantung ke kamu nih Taurus, oke. Lama kelamaan apapun di sini situasinya, orang-orang yang selama ini kamu coba lindungi, mungkin ya, orang-orang yang selama ini kamu coba untuk peduli kamu sama dia, lama-lama jadi jijik juga kamu gitu ya, karena dia sampai melemparkan beban ke kamu. Dia jadi kayak, ya udah deh, ngapain gue capek-capek kerja keras, kan si Taurus bisa nyari duit lagi, dia kan orangnya pintar, dia kan orangnya baik. Nah, jadi mereka merasa bisa memanfaatkan kamu di sini Taurus, padahal kamu di sini, kamu tahu sebenarnya mungkin mereka ini sudah keenakan, tapi karena kamu benar-benar genuinely wants to help them, kamu benar-benar ingin menolong mereka, dengan begitu murni ingin menolong mereka, tapi mereka menyalahartikan itu. Oke, ada kok mental pengemis kayak itu tuh, ada mental pengemis ya, bukan pengemis. Oke. Mental pengemis itu ada orang yang jadi pengemis tapi sebenarnya dia malu banget untuk ngerjain itu, tapi karena urusan perut mereka harus ngerjain itu. Tapi ada orang yang sebenarnya bisa bekerja keras tapi memang mentalnya pengemis, ya bakalan jadi terus seperti itu. Nggak peduli aku motivasi mau kayak apa, mau motivatornya internasional, mau yang udah bicara di TED Talk, itu terserah juga nggak bakalan masuk ke pikiran dia, karena memang mentalnya udah pengemis Taurus. Jadi hal ini terus membebani kamu, terutama di sini jika kamu berhubungan dengan orang-orang di circle pertemanan, oke. Mungkin ini teman-teman kamu di sini yang akhirnya di sini ya kelihatan belangnya bahwasanya dia memang dependingnya ke kamu, oke. Dia memang bertumpu ke kamu di sini Taurus. Ini akan kelihatan bagi kamu di sini nantinya, oke. Salah satu saranku di sini, kalau misalnya kamu merasa perlu untuk meninggalkan mereka, oke, secara tiba-tiba, misalnya gini, kamu tiba-tiba menolak secara mentah untuk membantu mereka, itu perlu dilakukan. Itu sebagai shock terapi juga bagi mereka. Di sini ada kartu Seven of Swords sebagai advice kamu. Oke. Jika kamu merasa perlu untuk melakukan itu, lakukan saja. Kadang orang-orang kayak gitu juga memang harus dikasih pelajaran loh. Harus. Aku jadi emosi loh. Ini benar-benar menghisap energi kamu, sampai-sampai kamu merasa benar-benar bikin kamu kelelahan secara fisik. Ini udah nggak mental lagi, ini secara fisik kamu juga udah kelelahan nih Taurus, oke. Aku nggak suka energi vampire kayak ini, aku nggak suka orang-orangnya, oke. Temen yang seharusnya bisa berbagi aspirasi pendapat dengan kita malah membebani kita dengan tanggung jawab mereka yang seharusnya mereka pikul sendiri, itu nggak bagus. Apalagi kalau misalnya ini berkaitan dengan keluarga, oke. Tapi aku yakin ini sedikit banget yang bakalan resonate. Nggak semua keluarga kita juga yang nggak memahami kita, tapi ada loh kasusnya keluarga yang nggak bisa memahami kita, bahwasanya kita itu capek, bahwasanya kita itu nggak sanggup lah untuk selalu mengerti mereka. Karena Ten of Pentacles itu di external influence kamu itu bisa juga berarti dari keluarga kamu, pengaruh beban ini Taurus, oke. Kamu jadi nggak percaya diri di sini, kamu jadi nggak confidence. Ya iyalah, beban seberat ini kamu yang nanggung sendiri, mau sampai kapan? Nah, ini yang harus kamu sadari di bulan Mei. Tapi baguslah, thanks God, kamu akhirnya menyadari itu. Ada kartu Ace of Swords di outcome kamu. Akhirnya kamu sadar bahwasanya kamu nggak bisa berlama-lama seperti ini. Selain merugikan diri kamu sendiri, juga merugikan mereka. Kamu jadi bikin mereka jadi manja, spoil it, oke? Spoil. Kamu nggak bisa meneruskan sikap ini kepada mereka. Jika kamu terus melakukan ini, kamu sendirinya rugi, mereka pun rugi. Oke? Mau sampai kapan? Itu pertanyaannya. Oke? Kalau misalnya di sini ada perebutan perihal harta, oke? Misalnya di sini ada sejumlah uang yang diperebutkan, entah ini di teman kamu atau mungkin ini di keluarga kamu, ini bisa jadi masalah loh. Ini bisa jadi masalah. Itu harus kamu antisipasi dengan baik. Itu bisa jadi masalah. Oke. Kita masuk ke masalah asmara di sini. Kamu harus hati-hati perihal
situasi pihak ketiga dalam hubungan asmara kamu dan pasangan kamu. Oke, ini mungkin tidak bisa cocok dengan semua Taurus di luar sana, tapi ini patut diantisipasi juga. Kalau misalnya kamu juga udah secara intuitif merasa memang ada yang salah, memang ada pihak lain dalam hubungan kamu dan dia itu patut untuk difokuskan juga, menjadi fokus kamu juga di bulan April. Kita urus ya. Tapi ini mungkin akan lebih cocok bagi kamu yang lagi ada masalah di lingkungan pertemanan atau lingkungan keluarga atau kehidupan kamu secara umum. Oke. So, kita akan langsung tarik satu kartu dari Magical Messages from Fairies untuk additional message kamu di bulan Taurus, di bulan April Taurus ya. Oke. Taurus. Nah, reading bulan Mei. Bulan Mei ya, bulan Mei tahun 2020. Kalian ulang tahun ya? Selamat ulang tahun ya. Aku tarot reader bukan astrologi, bukan astrologer, jadi aku kurang hafal ya zodiak itu tanggal-tanggalnya. Kemudian di sini ada kartu perfect timing. This is the right time for you to move forward. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya kamu merasa perlu untuk ngasih silent treatment atau cold treatment kepada mereka, ya udah kasih aja. This is perfect timing. Kalau bukan sekarang kamu jadi orang yang badass. Sesekali itu memang perlu jadi orang yang badass. Oke? Kenapa? Karena nggak semua orang itu mempunyai tujuan atau niat yang positif atau tendensi yang positif terhadap kamu Taurus, oke? So this is the right time for you to prove to them that kamu nggak seseorang yang bisa dimanfaatkan seperti yang mereka kira, seperti yang mereka duga. Kamu bisa kapan saja kamu mau, ya, melepaskan attachment kamu dengan orang ini dan menunjukkan bahwasanya kamu juga bisa jahat loh. Kalau misalnya kalau mereka menjahati kamu. You know, something like that. Okay, perfect timing. Okay, itu adalah readingan kamu Taurus. Jadi kita langsung buka kartu yang kita tarik di awal tadi untuk Taurus di bulan Mei ya, bulan Mei. Kalau misalnya kamu dengar aku tadi ngobrol pakai embel-embel bulan April itu bulan Mei ya. Kita langsung buka aja di sini. Jawabannya adalah the High Priestess. Trusting your intuition, careful reflection before taking action, insights that come through meditation, right? The High Priestess. Jadi the High Priestess itu sendiri sebenarnya memberikan suatu penegasan kepada kamu untuk percaya dengan intuisi kamu. Trust your gut feelings, okay? Percaya bahwasanya apa yang kamu yakini selama ini adalah hal yang benar, bahwa kamu sudah berada di jalan yang benar, bahwasanya apa yang hati kamu coba katakan itu memang adalah suatu hal yang harus kamu lakukan, Taurus. Demi apa? Demi perubahan yang baik di diri kamu juga, okay? Jadi jika di sini berkaitan dengan situasi asmara, apakah aku bisa menjalin hubungan asmara dengan seseorang? Trust your intuition. Kalau misalnya kamu merasa sudah bisa, kamu pasti dengan sendirinya menunjukkan sikap-sikap bahwasanya kamu bisa memulai hubungan baru dengan seseorang. Tapi kalau misalnya kamu dalam keraguan, kamu nggak mau berkenalan dengan orang baru, kamu merasa ragu ini, ragu itu, kamu merasa dia nggak suka kamu merasa ini, ya itu artinya kamu belum siap, okay? Kalau misalnya kamu meragu dari sikap-sikap dia terhadap kamu, ya itu berarti artinya kamu belum siap. Oke, dan itu artinya memang orang itu pun belum siap untuk kamu. Nah, itu. Jadi apa yang kamu rasakan itu juga dirasakan oleh orang yang sedang dekat dengan kamu itu jika ini berkaitan dengan konteks asmara. Jika ini berkaitan dengan pekerjaan dan bisnis atau finansial, aku rasa di sini ada sesuatu yang harus terjadi di belakang layar, oke? Kamu sebenarnya sudah tahu di sini jawabannya apa, Taurus ya. Mungkin di sini intuisi kamu bilang, wah mungkin ini akan cukup rugi nih di bulan Mei, oke? Di bulan April aja udah kerasa ya hawa-hawa ruginya. Nah, hal ini mungkin akan menuntun kamu ke sebuah tindakan antisipatif yang harus kamu lakukan di bulan Mei. Jadi itu juga patut kamu consider apa yang hati kamu coba katakan. Nah, hati kamu itu berbicara ya ketika otak kamu sudah berusaha menganalisis setiap kegiatan yang kamu lakukan sebelumnya. Jadi itu juga patut, intuisi itu jangan diremehkan guys, oke? Itu tuh intuisi kamu itu kadang timbul karena kamu sudah belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Jadi percaya dengan intuisi kamu. Kalau misalnya kamu sampai intuisi apaan sih, goblok, nah ya terserah aja sih ya.
Kalau misalnya kamu ingin selalu bergantung sama orang lain untuk mendapatkan jawabannya, ya terserah kamu sih. Mau sampai kapan kamu dewasanya secara emosional, oke? So, Taurus itu adalah readingan kamu, semoga kamu suka, oke? Karena ini sebenarnya mengarah ke situasi yang positif. Aku suka readingan kamu. Kalau misalnya kamu suka, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe karena akan ada video baru setiap bulannya, oke? Bye!